Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alil Qur'an hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini di malam Senin kita bisa akhirnya kembali lagi untuk mengkaji materi kita, melanjutkan kembali dan coba untuk komitmen dengan apa yang sudah kita komitmenkan dari awal. Yang alhamdulillah salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk masih di dalam bulan Dzulhijjah, ya, di salah satu bulan haram yang dimana terdapat 3 bulan haram, yaitu yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi terpisah yaitu Rajab, hingga terdapat 4 bulan haram. Oleh karena itu kita masih di bulan Dzulhijjah yang dimana masuk ke dalam bulan haram, dan di bulan depan pun juga masih bulan haram yang sekarang sudah masuk tanggal 24 Dzulhijjah gitu. Yang alhamdulillah di mana di bulan haram tersebut di mana banyak sekali keutamaannya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di mana di bulan haram ini kita harus menjaga amal-amal kita, karena amal-amal di bulan haram itu sangat dimuliakan, bahkan masuknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus memanfaatkan hal tersebut. Ya, dan hati-hati juga di mana di bulan-bulan ini juga kita ketika berbuat zalim pun dosanya dilipat gandakan begitu. Nah, di mana kita juga di sini kita mengaji, yang di mana mengaji di hari ini di bulan haram ini berbeda dengan di bulan-bulan sebelumnya. Baca Al-Qur'an kita berbeda dari bulan-bulan sebelumnya atau di luar bulan haram. Salat kita, berbakti kepada orang tua, ya, dan seterusnya, amal-amal soleh itu berbeda pahalanya dibandingkan di luar bulan haram. Oleh karena itu, Ana mengingatkan untuk diri Ana pribadi dan juga antum dan juga para pemirsa sekalian yang mungkin menonton, untuk bisa meningkatkan kembali amal kita di bulan haram ini. Baik, alhamdulillah. Gimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, masya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah. Oke, Ana mau share screen dulu. Kali ini materinya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ya, lanjutan dari materi yang kemarin. Sebentar. Oke, kita masih di pembahasan mengenai idgham mithlain mutaqaribain dan mutajanisain, part yang kedua. Insyaallah ini part yang kedua dan nanti ada part yang terakhir. Jadi ini masih tengah-tengah lah ibaratnya. Gitu. Karena kalau misalkan Anda satuin dengan yang satu lagi nanti takut pusing, gitu ya. Karena ini adalah materi yang memusingkan bagi para pembelajar ya. Anda bahkan juga yang lain juga pada pusing kayak gitu mengenai materi ini. Mudah-mudahan dengan kita pisah, kita potong-potong bisa lebih memudahkan gitu. Dulu kita mulai, kita baca niat belajar terlebih dahulu. Antum bisa baca di dalam hati aja. Oke. Dan juga kita berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lihat silabus kita nih. Alhamdulillah nih sudah masuk ke bab-bab akhir. Masih di pertemuan 2 huruf ya. Nanti berarti di materi ini berarti 2 kali lagi pertemuan. Habis itu masuk ke jenis-jenis mat, hukum mat, dan mat lazim. Ini nanti yang 12, 13, 14 ini pembahasannya agak panjang karena pembahasannya banyak. Oke, kita ingatkan dulu untuk yang sebelumnya. Masih ingat gak ya mengenai makhorijul huruf? Ada berapa makhorijul huruf yang umum? Ada 5.
Oke, apa aja? Eh, Al-Khayshum, Mm-mm. Syafatain, Syafatain, Al-Lisan, alisan, Al-Halq. al-halq, ada lagi? Satu lagi? Setelah gitu apa ya? MM Ayo, gitu ya, Pak. rongga nih, bahasa Indonesia rongga nih. Al-Jauf. Qaisum, al-jauh, oke. Nah, dan makhrajul yang khusus itu ada 17 yang kita gunakan. Nah, ini coba alisan ini bagian apa nih yang di sini nih? Kita lihat. Masih ingat gak nih? Akar lidah ya, Pak? Ada gambar akar sih, cuman masa akar. Oke, kalau yang ini? Pangkal lidah berarti. Pangkal lidah. Oke, kalau yang ini? Tengah lidah, Nah, baru tengah lidah. Yang ini? ujung lidah, Ujung lidah. Yang ini? sisi lidah, Isi lidah atau apa? Yang ini? pangkal sisi lidah, Pangkal sisi lidah atau aksul apa? Oke. Yang ini? ujung sisi lidah, Ujung sisi lidah. Oke, ada apa? Yang terakhir? eh, Ini tempat keluar huruf lam nih. Ujung lidah ini. Berarti kalau ini kan sisi lidah. Di sini berarti kalau nama lain mual, muntahal. muntahal apa? Oke, akhir sisi lidah ya. Di akhirnya sisi lidah di sini. Oke, masya Allah. Masih ingat ya? Oke, ini untuk bagian-bagian ini kita mulai dari mana ya? Coba antum sebutkan. Kalau yang ini apa nih? Syafatain, Asyafatain. Kalau yang ini? itu al-lisan, Oke, kalau yang ini? al-khayshum, Oke, yang ini dari bawah ke atas nih. al-jauf, Jauh. Kalau yang di bawah sini, yang warna biru ini satu lagi. al-halq. Hai. Al-Khalq. Oke, masya Allah, masih ingat ya. Nah, itu penting tuh untuk diingat-ingat ya. Karena ini berhubungan dengan hal itu. Kalau misalkan antum kunci yang tadi itu, yang antum tadi pahamin dan hafalin tadi itu nggak bisa, nanti kedepannya bingung juga. Gitu. Nah, masih ingat yang ini? Ada hal-hal yang akan kita bahas di sini dari sisi makhraj dan sifat dan juga dari sisi harokat. Nah, sisi makhraj dan sifat apa? Yang kemarin istilahnya Mutamatsilan, mutamatsilan, terus mutaqoriban, mutakoriban, mutajanisan, tajanisan, atau lagi mutabaidan. mutabaidan. Kalau dari sisi harokat, Sogir, kabir, sabir, kabir, sama mutlak gitu. mutlak, betul. Nah, untuk hari ini nanti kita akan coba untuk bahas satu-satu. Jadi gini, mutamatsilan kan kita udah bahas satu-satu nih. Nah, nanti digabung. Nanti mutamatsilan sogir, mutamatsilan kabir, mutamatsilan mutlak. Terus mutajanisan sogir, mutajanisan kabir, mutajanisan mutlak, dan seterusnya. Jadi sekarang kita bahas dulu mutamatsilan. Ya, kita fokus dulu ke mutamatsilan dulu aja. Di pertemuan kali ini kita bahas mengenai mutamatsilan aja. Gitu ya. Baik itu yang sogir, kabir, ataupun mutlak. Kalau sogir itu yang sukun dulu baru berharokat. Oke, kan ini pertemuan dua huruf ya. Pertemuan dua huruf, yang pertama sukun, yang keduanya berharokat. Itu sogir. Yang kedua, kalau kabir berarti apa? Kalau kabir, Harokat dulu. dua-duanya, Oh, dua-duanya. dua-duanya. Kalau kabir, dua-duanya berharokat ya. Nah, berharokat. Kalau yang mutlak, pertamanya Pertamanya harokat, berharokat, yang keduanya sukun. sukun. Nah, itu mutlak, itu harus diingat ya. Nah, sekarang yang sogir berarti yang sukun dulu baru berharokat nih, pertemuan dua hurufnya nih. Berarti misalkan nih, mutamatsilan kan semisal ya, hurufnya sama persis. Huruf itu juga. Misalkan dal ketemu dal, ta ketemu ta, jim ketemu jim, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita bahas yang itu dulu nih, yang hurufnya sama persis dulu nih. Yang dimana pertamanya sukun, keduanya berharokat dulu nih. Misalkan berarti dal sukun ketemu dal berharokat. Gitu. Nah, pada riwayat Hafiz Jalur Syatibiyah, seluruh mutamatsilan sogir diidghamkan. Idgham berarti masuk ya. Masuk. Secara sempurna nih, kamil. Sempurna. Jadi, huruf yang pertama itu seperti tidak ada. Seperti tidak terbaca. Nah, contohnya nih, coba tuh bacanya gimana nih? Wa qad dakhalu.
Oke. Wa qad dakhulu. Ini langsung masuk ke dal berikutnya. Dal ini tidak seperti tidak ada gitu. Kalau ini? Bala tukrimun. Oke, betul. Lanjut yang ini? Betul. Yudrikum. Oke. Yang ini? Yukrihun. Nah, antum jangan sampai terputus ya, karena sifat ha, sifatnya ada sifat rokhwah. Coba. Yukrihun. Nah, yukrihun, rihun, masih mengalir sampai ke dia itu berharokat. Yukrihun, gitu. Nah, ini kan hurufnya sama ya, botamat silain, satunya sukun, keduanya berharokat. Ini namanya botamat silain sohir. Oke, lanjut. Ini ada pengecualian nih, harus hati-hati. Pengecualian. Itu kan mutamatsilain tidak terjadi. Jadi tidak terjadi idgham pada mutamatsilain shogir yang mana terjadi pada huruf mad. Seperti kata nih, ini ya mati bertemu ya berharokat. Ini kan ya huruf mad ya. Maka tidak perlu diidghamkan, tidak perlu fi yaumi, tidak perlu. Cukup dimatkan saja. Iyaumi. Jadi tidak perlu iyaumi, tidak perlu diidghamkan. Coba tuh baca yang ini. Fi yaumi. Oke, good. Nah, dibaca fi yaumi bukan fi yaumi. Dan satu lagi qalu wahum, langsung ke bawah nih. Qalu wahum. Jadi bukan qalu wahum, tidak perlu diidghamkan, tapi dimatkan. Coba tuh baca. Qalu wahum. Oke, betul. Masya. Nanti kalau misalkan antum baca ini kayak gitu ya. Kalau misalkan dia diidghamkan nanti malah beda gitu ya maknanya gitu. Nah, berikutnya adalah pengecualian lagi nih yang kedua nih. Kalau yang tadi kan pengecualiannya ketika mad, huruf mad itu tidak diidghamkan. Yang kedua apa? Apabila huruf pertamanya hasakta. Nah, ini terjadinya cuman di surat Al-Haqqah aja nih, gampang. Surat Al-Haqqah di ayat 28 menuju ke 29 nih. Coba kira-kira antum bacanya gimana nih? Disaktah dulu nih. Hasaktah gimana Pak maksudnya? Disaktah itu kalau sakta kan berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Coba anda cobain ya. Ma'awna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi berhenti tanpa mengambil napas. Berhenti dulu tanpa mengambil napas. Tapi ya, coba. Ma'auna anni maliyah malaka anni. Ini ha ya? Hala. Iya, coba diulang lagi. Ini ha. Ha. Dari ma'auna lagi ulang. Ma'auna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Masya Allah, itu ya, itu saktah namanya. Jadi berhenti, ya silakan tafadhol. Berarti untuk hasakta itu ada tanda huruf sin, apakah selalu? Nah, ini tergantung dengan Al-Qur'annya biasanya. Kalau di Al-Qur'an itu bisa tanda sin, bisa juga tandanya tulisannya saktah gitu. Ada tulisan kecil saktah. Nanti kalau untuk buka di Al-Quran mungkin yang lain ada tulisan saktah. Tapi biasanya disingkat dengan sin. Saktah maksudnya gitu ya. Kayak misalkan contoh kallabal lorona, itu biasanya di atasnya ada saktah tulisannya. Atau tulisannya sin kayak gini. Gitu. Jadi bacanya antum tadi gitu berhenti tanpa mengambil napas. Kalau mengambil napas berarti bukan saktah namanya. Wakof namanya. Berhenti biasa gitu ya. Jadi caranya sebenarnya ini ada 3 cara nanti. Pertama saktah kayak tadi, yang kedua berhenti kayak wakof biasa, yang ketiga diidghamkan. Nah di sini ada. Nah ini ya, bila kita ingin menyambungkan kedua ayat, maka berdasarkan riwayat Hafs Jarus Satibiyah ada 2 cara. Nah kalau ini ada 2 cara. Pertama saktah, berhenti sejenak tanpa bernapas yang tadi kita contohkan.
lalu melanjutkan bacaan dengan izhar dan atau keduanya. Yang kedua adalah dengan idgham nih, idraj. Ya, kita boleh memilih salah satunya. Nah, jadi kalau menurut Imam Hafiz Jalur Sitibiyah ada dua ternyata, yaitu sakta dan idraj. Yang pertama tadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Yang kedua idghamkan. Nah, kalau dia idgham gimana bacanya? Nah, kita coba contohkan. Ma awna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kedengaran nggak aliran hanya dari ha sukun ke ha berharokatnya? Kurang Pak. Kurang ya, coba anda deketin mikrofonnya. Ma awna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Gimana? Kayak sama ya Pak. Coba ya, kalau yang sakta begini. Apa beda sakta sama idgham sama menurut antum? Coba yang sakta Pak. Coba ya, ini yang sakta yang pertama, yang kedua idgham. Anda coba contohkan. Yang sakta dulu nih. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu sakta. Yang kedua, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi ada aliran udaranya kalau yang idgham masuk gitu ya. Maliyah gitu. Kalau sakta kan berhenti maliyah halaka anni gitu. Jadi ada jeda kalau sakta, kalau idgham langsung lanjut rokhwahnya. Kalau yang idgham itu benar-benar hala gitu ya Pak, ngalir. Iya betul. Maliyah itu langsung masuk. Iya. Maliyah. Oke. Paham ya? Coba untuk contohkan yang sakta. Oke, benar-benar. Emang susah kalau misalkan online. Kalau langsung kedengaran jelas. Nampak. Nanti kita coba praktekkan nanti kalau misalkan ketemu langsung. Oke, coba sekarang coba dulu yang sakta, yang kedua juga idgham. Atau contohkan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Mumtaz. Next. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Oke, dari anak nggak kedengeran sebenarnya. Mungkin kalau antum merasa tapi ya di rokhwakan ya. Tetap ngalir Pak. Nah gitu ya, bedanya kayak gitu. Iya siap. Kayak gitu ya, itu bedanya sakta dengan diidghamkan. Itu untuk yang mutamattsilain shogir. Lanjut ke mutamattsilain kabir. Berarti dua-duanya berharokat nih. Tadi kan pertamanya sukun dulu nih, berharokat. Nah sekarang harokat dua-duanya. Mutamattsilain kabir diidghamkan pada kata ini saja. Kira-kira bacanya gimana nih? Pernah dengar gak nih? Coba tuh baca dulu deh sebelum Anda contohin. Itu habis mim ada bulat ya Pak. Nah, ini nanti bacanya maksudnya adalah ismam. Jadi bacanya gini. Dia ada dua cara sebenarnya. Ada ismam, ada ar-raum. Nah, contohkan dulu ya. Ini yang ismam dulu. La ta'manna. Antum lihat mulut anak? La ta'manna. Itu beli. Gitu ya. La ta'manna. Tidak. Jadi ismam itu maksudnya memunyungkan bibir. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi dalam riwayat ini Jalur Satibiyah itu kata ini bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama itu di ismam, yang tadi di manyunin maksudnya, dimonyongkan bibirnya, dua bibirnya tadi ketika mengucapkan gunnahnya ketika masuk tadi. Yang kedua adalah ar-raum atau ikhtilas. Ya ini dengan di tanpa idgham. Jadi dia itu sebagian harokat saja. Nanti Anda contohkan ya. Syekh Utsman Murad berkata dalam Salsabilah Syafi'i,
Wajah fi malaka la ta'manna wajhani ismamun warobun yu'na. Dan juga pada kalimat malaka la ta'manna boleh dibaca dengan dua cara, ismam dan raum. Jadi kata Imam Usman Murad ada dua cara nih cara mengucapkan la ta'manna atau la ta'manuna. Nah itu yang kedua. Gimana Pak? Oke, kita contohkan nanti dulu ya. Nanti dulu. Ini kita fokus dulu. Nih Anda jelasin satu-satu ya. Oh iya. Dari ini yang pertama dulu nih. Ismam. Dalam surat Yusuf tadi ada 3 riwayat nih. Nah, ismam itu tadi kan ada 2 cara ya. Ada ismam, ada ar-raum. Oke. Ada ismam, ada ar-raum. Nah, yang ismam itu ada 3 riwayat. Ada 3 cara bacanya. Nah, yang pertama memonyongkan bibir di awal gunnah. Coba untuk melihat di ini ya. Kalau bisa diperbesar biar kelihatan. No. Oke. Caranya yang pertama awal gunnah. La ta'manna. Lihat. La ta'manna. Jadi ketika masuk gunnahnya langsung monyong. La ta'manna. Itu yang pertama. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua memonyongkan bibir di akhir gunnah. Jadi monyongnya di akhir. Kita contohkan. La ta'manna. Ya. La ta'manna. Begitu. Yang kedua, yang ketiga, memonyongkan bibir di sepanjang gunnah. Dan ini adalah pendapat yang terpilih yang kita gunakan. Yaitu caranya panjang gunnah. La ta'manna. Gitu. La ta'man. Jadi ketika masuk gunnah langsung monyong. Pas sudah selesai baru dibuka. Nah, gitu. Nah, itu 3 riwayatnya kayak gitu. Sedangkan, nah kalau yang dari Syekh Walid Janahi terdapat satu cara lagi, yaitu mengismamkan di tengah gunnah. Nah, cara ini termasuk sangat populer di Indonesia. Jadi yang lebih populer di Indonesia justru yang ini. Atau singkatannya SMS. Senyum, monyong, senyum. Jadi gini. La ta'manna. Gimana Pak? Gitu. Ulang. Lihat ya. Antum lihat ya. La ta'manna. Lihat ya. La ta'manna. Jadi senyum, monyong, senyum. Buka lagi gitu. Nah, itu yang berarti ada pacar kalau yang di sini. Itu yang ismam. Coba antum contohkan dulu la ta'manna dari yang pertama, kedua, ketiga sampai keempat. La ta'manna. Yang di awal gunnah dulu ya. La ta'manna. Coba. La ta'manna. Bentar, coba perbesar. Bukan dong. Nggak kelihatan. Oke, coba silakan. La ta'manna. Oke. Yang kedua. La ta'manna. Oke. Yang ketiga. La ta'manna. Oke. Yang terakhir. Nah. Senyum, monyong, senyum, buka. La ta'manna. Oke. Nah, kira-kira antum dari yang keempat itu yang paling gampang yang mana? Terserah. Ketiga. Nanti antum boleh pilih. Yang ketiga ya? Boleh. Nanti antum pakai yang itu kalau misalkan nemu bacaan la ta'manna di surat Yusuf nanti kalau antum baca mungkin. Tapi Pak, Kayak gitu. ini Ya? kayak maksudnya untuk dari sisi suara pun nggak berubah sebenarnya, cuman kayak Betul. memainkan bibir aja gitu. Iya. Nah, jadi ini kan sebenarnya la ta'manna itu dia ada 2 huruf. Ya. Huruf apa? Kan mutamatsilain. Mutamatsilain kan berarti ada 2 huruf nih. Pertemuan 2 huruf. Huruf apa? Huruf nun. Pertama, huruf nunnya harokatnya dhammah. Yang kedua harokatnya fathah. Jadi bertemu dia. Nah, berarti manuna harusnya ya. Manuna.
Oleh karena itu, tadi makanya monyong kan mana gitu. Untuk menyimbolkan bahwa di situ ada huruf nun yang domah loh, gitu. Ada huruf nun yang domah dulu, baru masuk ke yang fathah gitu. Memang kalau untuk ismam ini, dia itu tidak bisa kita apa namanya? Kita lihat, kita dengar, kita dengar, tapi bisanya kita lihat saja. Yaitu dari gerakan bibir ya. Beda dengan ar-raum. Kalau ar-raum bisa kita dengar cara bacanya. Nah, kita lihat dulu ini ar-raum seperti apa nih. Nah, kemudian pada mutamatsilin kabir, oke, ini yang selanjutnya ya. Kita ke sebelumnya dulu. Masih ini ya. Nah, kalau yang ar-raum itu cara bacanya dengan setengah harokat. Jadi cara bacanya la ta'manuna, la ta'manuna. Jadi nunya setengah harokat. Bukan la ta'manuna, tapi la ta'manuna. Coba tuh contohin. Yang nunya itu setengah harokat. La ta'manuna. Agak dipercepat lagi nunya. La ta'manuna. Gitu. Oke. Itu ya. Itu namanya ar-raum. Oke, itu ya. Untuk bacanya kayak gimana? Nanti ya terserah untuk mau bacanya seperti itu boleh. Tapi nanti kalau misalkan biasanya kalau misalkan ya untuk ya siapa tahu mungkin dites sama Syekh gitu ya. Nah itu disuruh baca riwayat ini maka untuk bacanya disuruh pilih nanti ar-raum atau mau yang ismam kayak gitu. Nah berikutnya adalah mutamatsil kabir pada hamzah nih. Yang berharokat dengan hamzah yang berharokat. Ada satu tempat dalam riwayat Hafs yang tidak boleh dibaca izhar nih. Bukan bacanya AA gitu ya, tapi ini dibacanya dengan cara tashil. Wajib nih, wajib dibaca tashil. Tashil itu artinya mudah sebenarnya. Jadi cara bacanya ini memudahkan sebenarnya. Tapi bagi ini lagi-lagi ya pendapatnya atau pandangan dari orang-orang Arab cara memudahkannya. Kalau kita kan sebenarnya gampang ya mengucapkan hamzah 2 ya, AA gitu. Tapi kalau di sini ditasil untuk mempermudah cara bacanya. Nah, arti membaca hamzah kedua dengan bacaan hamzah dengan hamzah dan mad. Nah, kita contohkan di sini surat Al-Fussilat ayat 44 dikata a'jamiyyu. Jadi cara bacanya gini, kalau di tasril. Laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu arabi. A'jamiyyu. Jadi naik ya. Ini kita udah pernah belajar ya. Yang anak suruh antum belajarnya naik motor gitu ya, digejaglu kan. Gitu ya. Nah itu caranya. Jami. Coba tuh cobain. Coba baca. Jamiyu. Jamiyu. Nah, gitu ya. Gak bisa berarti ya. Jami. Gitu. Nah, Syekh Ibrahim As-Samanudi berkata dalam Al-Lailul Bayan, A'jamiyyu suhilat ukhroha lihafsina wa muyilat majroha. Kata A'jamiyyu pada surat Fussilat ini cara membacanya adalah dengan tafsir. Jadi kita bacanya kalau misalnya ketemu dengan tafsir. Adapun pada 6 ayat di dalam Al-Quran yang terbagi menjadi 3 bentuk ini nih, maka terdapat 2 wajah atau 2 cara baca ini. Yang pertama di ibdal, yang kedua di tasil. Ibdal itu nanti dipanjangkan, kalau tasil tadi kayak tadi. Nah kita coba yang ini, yang al-ana dulu ya. Di ibdal dulu nih. Bacanya 6 harokat. Kalau ibdal itu 6 harokat. Al-ana. Al-ana. Kalau yang al-Baqarah ini al-zakaraini. Kalau Allah Allahu, itu ibdal. Coba contohkan dulu ibdal dari al-ana sampai Allah. Al-ana. Kurang panjang? Al-ana.
Al-ana. Oke, lanjut. Az-zakarain. Oke. Allah. Allah. Oke. Nah, kalau misalkan nanti ketika praktik baca Al-Quran, nanti antum jangan pakai tangan ya. Itu Anda coba untuk memudahkan aja untuk menghitung. Ya, oke. Itu yang ibdal. Kalau yang tasil, caranya berarti al-ana, al-zakaraini, Allahu. Sama seperti yang a'jamiyun. Jadi al-zakaraini, al-zakaraini, al. Ya. Oke, yang ketiga Allahu, Allahu. Coba tuh baca dari al-ana cara tasil. Al-ana. Itu yang ibdal, yang tasil. Al, langsung al. Berarti nggak panjang. Antum sekarang bacanya yang tasil. Caranya yang tadi ya. Al-ana, al-ana. Al-ana. Oke, al-zakaraini. Az-zakarain. Deh, habis. Yang tengah sekarang. Az-zakarain. Oke. Allah. Oke, nah. Gitu ya cara bacanya untuk bacaan tasil dan ibdal. Gitu. Jadi kalau misalnya suruh baca nanti kalau ketemu untuk baca coba ibdal atau langsung connect ya. Berarti kalau ibdal dipanjangkan. Al-ana. Oke, berarti gitu. Kalau tasil berarti itu tadi. Berarti untuk yang seperti ini ya, intinya bisa dua cara baca ya Pak. Kan umumnya kan panjang ya kayak al-ana, ternyata bisa seperti itu juga yang singkatnya gitu ya. Iya betul. Jadi antum boleh pilih dua itu alternatif. Kalau untuk bisanya yang panjang yaudah yang panjang aja. Kalau yang tasil udah atau pakai yang tasil gitu. Dua-duanya diperbolehkan. Oke, untuk di kata ini saja ya. Jadi kalau antum ketemu ketiga kata ini, maka cara bacanya seperti tadi. Oh iya. Gitu. Ini tadinya Hamzah ketemu Hamzah ya. Gitu. Kata itu mutamatsil lain kabir. Berarti dia sebenarnya Hamzah berharokat dengan Hamzah berharokat. Cara bacanya ada dua. Oke. Dulu baru sukun. Nah ini semuanya diizharkan. Jelas semua. Misalkan baba, misalkan bab, jaji, gitu ya. Jelas. Kenapa? Ulang Pak, tadi sempat terputus dari adapun. Oh, oke. Nah, adapun mutamatsilin mutlak kan berarti berharokat dulu baru sukun. Hurufnya sama persis mutamatsilin. Maka cara bacanya diizharkan, jelas, sama-sama jelas. Misalkan ba ketemu ba sukun, babe, jaje, jade, tat, kayak gitu. Nah, kecuali Hamzah. Namun Hamzah berharokat yang bertemu Hamzah sukun tidak diidghamkan, melainkan diibdal. Nah, ini pengecualiannya cuman Hamzah saja. Hamzah ketemu Hamzah kayak tadi tuh. Cuman ketika tadi kan berharokat dua-duanya. Kalau ini berharokat sama sukun. Cara bacanya ibdal. Nah, ibdal itu maksudnya Hamzah yang kedua diubah menjadi mat badal. Nah, untuk bacaan atau cara bacanya nanti kita akan rincikan di pembahasan mat, gitu ya. Jadi, idgham mutamatsilain terjadi pada mutamatsilain shagir dengan pengecualian sebagaimana yang sudah disebutkan. Jadi, kalau yang dibaca idgham cuman yang mutamatsilain shagir. Dan juga mutamatsilain kabir pada 6 kata yang telah disebutkan. Nah, kalau untuk yang mutamatsilain mutlak, terutama yang mat badal, tadi akan dibahas lebih detail pada pembahasan mat. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini yang tadi kita bahas nih. Ya, mutamatsilain shagir, cara bacanya idgham kamil, masuk semua kecuali mad dan ha sakta tadi itu. Ya, yang
fi yaumi gitu ya. Fi yaumin itu mad, dia tidak termasuk idgham. Hasakta juga tadi. Ya. Terus juga kalau yang mutamatsilan kabir, kesimpulannya idgham pada 8 keadaan. Terus tasil pada satu tempat, ya. Tadi itu tasil pada satu tempat. Terus ibdal atau tasil pada 3 kata tadi itu al-ana. Terus zakaro ini sama Allahu, kayak gitu. Yang terakhir mutamatsilan mutlak, semuanya diizharkan kecuali hamzah. Kalau hamzah tadi bacanya di mad badalkan. Kayak gitu. Itu untuk materi kita hari ini. Untuk next pertemuan insyaallah kita bahas ke bahasan terakhir di idgham mutamatsilain, mutaqaribain dan mutajanisain atau part yang ketiga. Ada pertanyaan? Tadi kita tutup yang sebelumnya itu slide ini. Ya. Sebentar, aku lagi nyerna tahsil pada satu tempat dan ibdal atau tahsil. Ibdal atau tahsil. Kalau tahsil pada satu tempat kan tadi ya jamiyu. Betul, iya. Hanya pada kata itu saja. Iya, di riwayat kita hanya pada kata itu saja. Intinya kayak satu Al-Quran cuman ada di misalkan di halaman itu aja gitu, sebiji doang. Iya betul, iya betul. Kalau yang 3 kata itu bisa diibdal atau tahsil gitu yang tadi. Iya, yang 3 tadi al-ana, al-zakarain sama Allah. Kalau misalkan di Al-Quran di tempat lain Pak, maksudnya tetap di halaman lain gitu, ada hamzah juga gitu, itu gimana? Tapi nggak. Nah kalau itu betul. Ada pernah baca tuh ketika Kalaki dengan Ustaz Fauzi, waktu itu ketemu juga tuh hamzah ketemu hamzah, terus kok bacanya biasa izhar gitu ya, a gitu ya. Terus anak tanyakan, ini kok bacanya izhar gitu ya, kenapa nggak ditafsilkan? Karena kan katanya kan hamzah ketemu hamzah kan orang Arab nggak bisa tuh. Anak nanya gitu, kata beliau, wallahu alam. Yang pasti ini riwayat. Jadi kalau riwayat, misalkan riwayatnya di tempat itu saja, maka cara bacanya gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada riwayatnya, berarti bacanya ya izhar. Oh iya. Kayak gitu. Jadi lagi-lagi riwayat. Cara bacanya itu di riwayat, maksudnya Rasulullah tuh bacanya kayak gitu loh. Ketika pada kesempatan itu baca kayak gitu. Tapi kalau di kesempatan lain itu tidak. Kayak gitu. Mungkin di situ mungkin kan di situ ada ain ya, ada ain susah mungkin, nggak tahu juga ya. Itu logikahan aja. Tapi yang jelas itu riwayatnya seperti itu. Berarti kalau misalkan antum ketemu di hamzah ketemu hamzah lagi, selain daripada itu maka dibacanya izhar saja, biasa, serat uu atau kan ii gitu. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya. Oh iya, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya insyaallah. Kalau misalkan nanti mau hari Jumat nanti boleh datang ke sini atau mungkin nanti kabarin aja ya untuk selanjutnya. Jumatnya benar-benar habis sholat ya Pak? Iya, sholat Isya. Atau enggak mungkin jam 8. Oh, berarti tergantung ya? Tergantung. Tapi datangnya biasanya selesai sholat Isya di sana langsung. Kayak gitu. Ya, nanti tuh kabari aja untuk bagaimana. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kalau sudah clear kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak. Ya, sama-sama banyak Pak. Oke, selamat beraktivitas kembali.